pemirsa, kita ketemu lagi di channel Pak Dokter. Kali ini nemu lagi pemirsa, ini di daerah Kampung Seribu Homestay yang kita syuting kemarin. Ternyata di daerah gang-gang di dalamnya itu banyak sekali homestay pemirsa. Nah kali ini saya ajak kalian untuk menuju ke area homestay tersebut. Kalau kalian hanya cari lewat Google, ini mungkin belum tentu ketemu pemirsa. Tapi nanti kita tunjukkan di mana lokasinya dan katanya harganya jauh lebih murah daripada penginapan di daerah Malioboro. Ayo pemirsa ikuti cerita Pak Dokter ini selengkapnya dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, sebelum kita menuju ke lokasi homestay-homestaynya, saya tunjukkan dulu di daerah sekitar sini ada apa saja ya. Nah ini pemirsa, jadi kalau kalian nginep di sini, ini banyak sekali foto-foto spot yang bisa kalian gunakan ya. Dan ini gratis, tidak berbayar pemirsa. Oke pemirsa, ini saya ajak kalian untuk menuju ke homestay yang pertama ya. Nah pemirsa, ini saya sudah ketemu dengan pengelola dari penginapan ini. Kita kenalan dulu. Mas, namanya siapa mas? Nama saya Ivan. Penginapan ini namanya apa ini mas? Nama penginapan ini Omah Kebon Sumo. Omah Kebon Sumo. Alamatnya di mana mas? Alamatnya di Jalan Purbayan, Gang 4, Kota Gede, Yogyakarta. Kalau dari Malioboro ini jaraknya berapa mas? Kurang lebih 5-6 km, 15-20 menit. Akses kendaraan mudah ya? Mudah Bapak. Ancar-ancarnya mungkin bisa searching di Google Maps nanti Soto Daningkong Mbah Somo karena jadi satu areanya. Oh jadi ini penginapan sekaligus restonya mas ya? Betul ya. Oke mas, kalau untuk lokasi wisata di sini yang paling dekat mana mas? Lokasi wisata di sini yang paling dekat itu Masjid Agung Mataram, lalu ada sentra-sentra kerajinan perak, lalu ada juga Gembira Loka, ada juga Kids Fun. Mas Ivan, kalau untuk jumlah kamarnya di sini ada berapa mas? Untuk jumlah kamar di sini biasanya nyebutnya pavilion. Jadi di sini ada 6 pavilion, ada 3 tipe. Yang 2 tipe itu 2 kamar 1 ruang tamu. Lalu yang 1 modelnya ulin atau segitiga, yang 3 modelnya mezzanine, 1 di bawah, kasur 1-nya di atas. Oke, kalau kapasitas muatnya ini berapa mas bisa maksimal? Kapasitasnya muat kurang lebih per rumah bisa sampai 8-10 orang dengan tambahan extra bed. Nah saya itu udah nggak sabar mas Ivan, ini pengen diajak keliling. Ini di sini itu ada apa saja sih mas? Di sini ada Soto Daningkong Mbah Somo. Oke, saya tunjukkan ya pemirsa, ini lokasi dari Soto Daningkong Mbah Somo. Ini seluas ini ya, jadi kalian bisa lihat di daerah sini ini banyak sekali tempat-tempat duduknya. Bahkan saya lihat di sini ada area permainan anak. Ini ada ayunan, ada tempat untuk perosotan juga. Nah lalu di sana saya tunjukkan ya, di sini ada. Ini namanya kandang kebo pemirsa. Jadi luas sekali ya. Kalau misalnya kalian kesini mau nginep rombongan, ini bisa makan dulu di sini karena dekat banget dengan lokasi penginapannya. Lihat pemirsa, saya tunjukkan di sini kursinya banyak sekali, kemudian mejanya juga, dan ini nyaman ya karena ini tipe-tipe rumah-rumah Jogja zaman dulu seperti ini. Ini banyak sekali tempat-tempat duduknya ya, saya tunjukkan. Nah, bayangkan pemirsa, kalau kalian bawa rombongan besar, ini muat di sini semua. Mas Ivan, kalau di sini kapasitasnya berapa Mas? Kalau untuk rumah makan ini? Di sini kurang lebih untuk bagian kandang kebo ini bisa 50-60 orang, atau kalau bayar reservasi nanti bisa 100 orang model lesehan seperti itu. Oh oke, jadi bisa sampai 100 orang ya kalau lesehan ya. Mas, selain kandang kebo di sini ada yang di mana lagi Mas? Karena saya lihat banyak sekali yang bisa digunakan ya. Ada ini namanya gedogan area lesehan. Ini untuk keluarga yang tidak begitu banyak ya. 6, 8, 10 orang di sini pemirsa. Bersih ya, yang jelas di sini nyaman. Kemudian kalian bisa lesehan di sini karena di sini restonya menjadi satu dengan penginapannya. Dan semuanya bernuansa gaya Jogja ya. Nah, Mas, kalau untuk menu di sini ini ada apa saja sih Mas menunya? Untuk menu di sini yang paling ditonjolkan itu ayam ingkung dan sotonya. Lalu ada juga makanan ayam lainnya, ada ayam bacem, ayam kremes, lalu untuk khas Jogjanya ada sayur brongkos dan juga mangut lele. Oke, kalau harga Mas untuk restoran ini, untuk rumah makan ini mulai dari harga berapa Mas? Untuk harga potongannya bisa dari 22.000, lalu untuk paketan yang utuh 5 orang sampai 3 orang itu mulai dari 140.000. Itu sudah lengkap ya dengan nasinya ya? Ya sudah lengkap, nasi, gudangan, dan minum.
Oke, mantap pemirsa. Terus untuk minumnya Mas, yang khas di sini apa Mas? Untuk yang khas di sini dari rempah-rempah seperti jahe, serai, wedang uwu, seperti itu. Lalu kopi juga ada kopi susu, kopi blend, seperti itu. Oh, jadi ada kopinya juga ya? Iya, ada kopinya. Jadi memang pas ya, karena di sini kalau misalnya kalian bawa rombongan, ini ada tempat untuk kumpul-kumpulnya. Kemudian menunya ini juga menu-menu khas Jogja. Lalu nginepnya juga bisa di daerah sini pemirsa. Jadi seluas ini ya untuk penginapannya ya. Karena memang ada beberapa rumah ini. Ini ada 1, 2, di sana juga ada penginapan lagi. Kemudian ini juga ada penginapan lagi pemirsa. Nah, yang menurut saya menarik kalau kalian nginep di sini ya, ini suasananya masih asri banget ya. Jadi sejuk banget ini suasana desa-desa di daerah Jogja. Kemudian masih ada pohon-pohon yang rindang kayak gini. Ini anginnya juga nyaman di sini pemirsa. Saya tunjukkan ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah gak sabar pengen ajak kalian untuk melihat kamarnya. Nah, oke, ini untuk kamarnya ya. Jadi memang pintunya dibuat lebih rendah kayak gini, biar kalau masuk nunduk katanya kalau untuk bangunan khas Jogja seperti itu pemirsa. Oke, wah ini langsung ketemu bed seperti ini. Bednya bagus ya, ini bednya bersih pemirsa. Yang jelas di sini bednya cukup tebal, ini spraynya bagus, bersih. Kemudian di bagian depan ini masih ada space. Ini tempat untuk naruh barang, rak-rak untuk naruh HP ini juga bisa pemirsa. Di situ ada colokan, ada AC-nya di atas itu. Lalu ada TV juga di sini sudah ada pemirsa. Nah, yang menurut saya menarik ya, ini selain tempatnya itu luas, ini pemirsa, lantainya bersih, kemudian ini ada tangga. Karena di atas ini masih ada bed lagi. Jadi ini bednya itu ada yang di bawah di sini, kemudian ada yang di atas. Ini tangganya untuk menuju ke atas. Oke, saya tunjukkan ya di bagian atas. Ini bagus juga ya, bersih, kemudian nyaman ya. Saya tunjukkan di sini. Jadi kalau kalian bawa keluarga, misalnya bawa anak-anak umur 10-15 tahun, ini bisa tidur di atas ini pemirsa. Bersih, kemudian masih ada space ya di sini. Lalu saya tunjukkan kalau dari atas itu kita bisa melihat bagian bawah seperti ini. Nah, ini pemirsa. Nah, sekarang saya tunjukkan kamar mandinya ya pemirsa. Ini ada wastafel di sini, kemudian ini ada cermin. Ini kamar mandinya sudah klosetnya sudah kloset duduk seperti ini, kemudian lantainya juga bersih, serta di sini ada showernya. Oke pemirsa. Nah, bagian tengahnya di sini ada exhaust, jadi tidak pengap di sini pemirsa. Oke, nah sekarang kita tanya ke Mas Ivan ya. Mas, kalau yang ini tipenya tadi tipe apa Mas? Yang ini nama tipenya tipe bengkirai. Model kasurnya mezzanine, satu di bawah, satunya di atas. Oke, kalau kapasitasnya berapa Mas? Kapasitasnya 4 orang. Kalau untuk harganya, ini harga berapa Mas? Kalau untuk harganya 440 sudah include breakfast. Oke, jadi harga segitu sudah termasuk breakfastnya ya Mas ya? Iya, sudah termasuk breakfastnya. Breakfastnya biasanya apa Mas, kalau boleh tahu? Untuk breakfastnya itu ganti-ganti tergantung jadwalnya per hari. Oke, Mas, kalau untuk minum di sini teh, kopi itu disediakan nggak? Untuk welcome drinknya nanti biasanya dapat teh dan mendoan dan snack roti. Oke, jadi dapat welcome drink dan mendoan ya? Betul. Karena memang dekat dengan resto ya di sini ya? Iya, betul. Oke. Untuk tipe yang ini ada berapa kamar Mas? Untuk tipe yang ini ada 3 pavilion. Oke, ini ya di sampingnya ini ya pemirsa. Jadi kalau misalnya kalian bawa keluarga besar, ini ternyata di sini juga tipenya sama ya. Jadi kurang lebih kalau kalian masuk sama seperti yang kamar tadi. Dan ingat pemirsa, satu kamar itu bisa muat 4 sampai 6 orang. Tetapi kalau misalnya kalian mau nambah orang itu ada extra bednya. Nah, untuk extra bed itu bayar berapa Mas Ivan? Untuk extra bednya 100.000, nanti dapat 1 pack breakfast juga. Oke, mantap pemirsa. Sangat terjangkau ya pemirsa. Bandingkan ya kalau misalnya kalian nginep di daerah Malioboro, kayak gini harganya mesti sudah lebih tinggi pemirsa. Jadi di sini dapat kamar, dapat breakfast, kemudian suasana desa senyaman ini. Keren pemirsa. Nah, Mas Ivan, ada tipe kamar yang lain nggak Mas selain yang di sini? Ada 2 tipe lagi, yaitu rumah ulin dan rumah sono keling dan jati. Oke, ayo pemirsa kita ikuti Mas Ivan. Oke, ini apa yang Mas ini? Ini rumah sono keling. Mantap pemirsa. Ini lihat ya. Jadi tipenya itu memang seperti villa-villa. Kemudian di bagian dalamnya seluas ini pemirsa.
Lalu yang saya suka ya, ini pemilihan warna ini bagus. Jadi ini adalah warna-warna cerah kemudian dipadu dengan warna kayu. Mantap pemirsa. Bahkan di dalam ruangannya ini kayu jati asli. Lalu ini kamar-kamarnya seperti ini. Mantap ini. Nah, bersih ya. Jadi kamarnya bersih sekali. Kemudian ini sudah disiapkan handuk. Bednya juga bed yang bagus, spraynya juga bagus. Bagian di sini ini masih ada space, jadi nggak pengap, nggak sumpek gitu ya. Lalu di sini juga sudah ada AC-nya, saya tunjukkan. Ini AC-nya. Kemudian di sini memang tidak ada TV, tetapi di bagian depannya ini ada ruang keluarga, sudah ada TV. Ini bahkan sudah ada bin bag-nya ya. Jadi ada karpet, ada bin bag, kemudian sudah disiapkan dispenser di sana, ada minum, ada gelasnya di situ. Nah, ini juga ada kamar lagi di sini. Wih, keren pemirsa. Bagus, bersih ya, dan kamarnya juga tidak sempit ya. Jadi memang kalau nginep di sini nyaman untuk rombongan atau untuk keluarga. Nah, yang juga saya suka ini di sini wastafelnya ada di luar ya. Jadi di sini ada wastafelnya, lalu ini kamar mandinya. Nah, sekarang kita tanya ke Mas Ivan ini. Mas Ivan, kalau yang ini tadi tipenya namanya apa, Mas? Yang ini namanya rumah Sono Jati. Untuk harganya yang di sini berapa, Mas? Untuk unit yang ini harganya 550.000. Oke, mulai seharga segitu ya? Iya, mulai dari segitu. Nah, untuk harga weekend atau harga liburan panjang, Mas, ini naik nggak, Mas? Biasanya untuk weekend dan liburan seperti itu menyesuaikan harganya. Oke, artinya mungkin naik tapi ya, tidak banyak ya, Mas? Betul. Ya? Oke Mas, sekarang kita pengen tahu ada lagi tipe kamar yang lain nggak? Ada. Oke, ayo kita ikuti Mas Ivan pemirsa. Nah, ini Mas Ivan, saya tuh pengen tahu ya, karena di sini sepertinya akan ada pengembangan ya. Ini apa ini Mas? Ini private pool untuk unit Sono Jati. Oke, jadi ini masih terus dikembangkan ternyata ya, ada banyak unitnya ya? Betul. Nah, kalau yang ini berarti nanti di dalamnya ada private poolnya ya? Betul. Oke. Dari depan ruang tamu. Mantap pemirsa. Jadi ini baru dibuat ya, ini belum selesai dan dikembangkan untuk ada kolam renang pribadinya. Oke, yang ini yang tipenya sama dengan yang tadi ya. Kalau tadi harganya mulai dari 550. Ternyata ada 2 unit yang di situ dan di sini. Oke. Mas Ivan, sekarang ada lagi tipe kamar yang lain nggak? Ada. Oke, yang apa itu Mas? Namanya unit rumah ulin. Oke, ayo pemirsa, kita ikuti beliau. Nah, ini yang menarik ini pemirsa. Karena bentuknya seperti ini ya, dan ini berada di antara pohon-pohon. Wih, mantap ini. Ayo pemirsa, kita ikuti beliau. Oke ya. Wih, mantap ini pemirsa. Jadi memang kamarnya luas, ini paling luas mungkin ya. Di bagian depannya juga masih seluas. Ini bednya bagus, ada handuknya, sudah disiapkan. Kemudian di situ juga masih ada space antar bednya. Lalu spray, bantal, ini berkualitas ya. Mantap ini pemirsa. Di bagian situ itu ada AC, ada TV. Kemudian ini ada ruangan untuk, ini wastafel. Nah, ini untuk jemur handuk ya. Kemudian ini kamar mandinya. Nah, kamar mandinya juga bersih, bagus pemirsa. Ini. Nah, Mas Ivan, kalau untuk ini kamar mandinya sudah ada air panas belum? Belum, Bapak. Oke, jadi belum ada air panas ya. Ada air panas. Oke, ini pemirsa. Kalau harganya berapa ini, Mas? Untuk ini harganya 550.000 harga normal. Oke, hanya 550.000 ya? Betul. Kalau untuk weekend sama liburan panjang ini naik nggak Mas harganya? Kami menyesuaikan, Pak, karena permintaannya banyak jadi bisa naik. Oke, jadi cepat-cepat ya pemirsa. Kalau misalnya kalian mau nginep di sini, cepat-cepat hubungi kita. Ini di nomor adminnya 089739870000. Jadi segera nanti hubungi admin, kita akan tanyakan dulu apakah ketersediaan kamarnya ada, lalu nanti kita akan update harga terbarunya. Pastikan segera untuk booking karena ini banyak sekali yang pengen nginep di sini. Ini cukup murah pemirsa kalau dibandingkan dengan di daerah Malioboro.